Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa, ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam segmen acara Guru Berprestasi. Dalam kesempatan kali ini kami berkunjung ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang dan bertemu dengan ibu-ibu guru yang menjadi penulis buku, Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk itu mari kita kulik dan kita gali info yang menarik dari ibu-ibu penulis ini untuk bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua. Mari berkenalan dengan ibu-ibu guru penulisnya. Kita mulai dari Ibu Ida Rokaya. Selamat sore Ibu. Ada Ibu Kustiani SPD. Selamat sore Ibu. Dan yang terakhir ada Ibu Iva Afidah MPD. Selamat sore Ibu. Sehat ya ibu-ibu semua? Baik, saya mulai dari Ibu Iva Afidah MPD. Beliau sudah menulis berbagai macam buku. Ada 3 buku solo yang beliau tulis, ada beberapa yang berkolaborasi, dan juga ada esai nasional yang juga dimenangkan oleh Ibu Iva Afidah. Ibu Iva Afidah, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Nah, sudah berapa buku Ibu yang Ibu tulis? Ada beberapa yang kita kolaborasi dengan teman-teman, seperti antologi, cerpen, puisi gitu ya. Dan ada yang solo juga. Sebelumnya saya pengen bertanya, Ibu di sini mengampu mata pelajaran apa? Saya mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, sangat cocok sekali. Guru literasi, juga guru bahasa Indonesia. Ada berapa buku yang Ibu tulis secara mandiri atau solo? Kalau solo mungkin masih 3 ya. Ya. Untuk yang kolaborasi Bu, ada berapa? Sekitar 6 sampai 7, ini akan 7. Berarti total hampir 10 buku yang sudah Ibu tulis ya. Itu belum esai dan jurnal ya Bu ya. Nah, saya tuh pengen tahu nih tipsnya, karena menulis itu gampang-gampang susah ya. Saya pengen tahu nih, bisa sebanyak itu tuh tipsnya gimana Bu? Ya, sama saja ya. Waktu kita mengawali juga rasanya kita kesulitan ya. Tapi karena pertama kita mengajar, mengampu mata pelajaran itu, dan kita juga termotivasi oleh anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak kita, siswa kita bisa menghasilkan karya, kita pasti akan terinspirasi. Kenapa tidak? Kita gurunya harus juga sama dengan mereka. Oh begitu. Jadi awalnya ya karena terpaksa ya, karena guru bahasa Indonesia harus menulis begitu ya Bu ya. Akhirnya ketagihan begitu. Dan selanjutnya Ibu Ida Rokaya, Ibu Masya Allah, Ibu cantik sekali. Ibu sudah berapa buku yang Ibu tulis? Untuk sementara ini baru 4 buku yang saya tulis. Kalau sementara biasanya ada yang akan terpublish Ya, ini? ini mau saya publish 1 buah novel lagi. Novel. Tapi masih belum selesai. Oh, Ibu di sini mengampu mapel apa Bu? Saya mengampu mapel sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia, tapi kerjaan sampingannya jadi penulis novel gitu ya Bu? Saya suka sekali dengan dengan novel. Gitu. Sudah berapa novel yang Ibu tulis? Sementara ini 1, kemudian yang mau rilis lagi 1. Cuman dari 1 novel itu terdiri dari 2 bagian, 2 tahap. Karena jumlah halamannya yang lebih dari 500, sehingga bagi penerbit harus diterbitkan dalam 2 buku. 2 buku, baik. Selain itu saya juga mendapat informasi Ibu Ida ini juga memenangkan esai nasional. Itu Alhamdulillah. siapa Bu yang mengadakan? Yang mengadakan itu kebetulan Forum Guru Bahasa Indonesia, gitu ya. Saya mendapatkan berita itu dari Bapak Kurikulum, Bapak Faiz. Kemudian saya tularkan kepada Bu Iva, gitu ya, selaku partner saya, gitu ya, sejawat. Kemudian akhirnya kami berusaha untuk membuat esai itu, dan alhamdulillah ternyata kita mendapatkan dalam 8 besar yang dibukukan. Yang dimuat di dalam. Iya, yang dimuat. Oke. Dan itu sangat membanggakan tentunya Iya, ya, sangat dan tidak membanggakan. menyangka karena Bu Iya. Ida ini bukan guru bahasa Indonesia. Bukan guru bahasa Indonesia. Bukan guru bahasa Indonesia tapi bisa menang, Masya Allah Iya. sekali.
Dan selanjutnya ada Ibu Kustiani yang artikelnya juga dimuat di badan Balai Diklat ya Ibu ya. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu Ibu artikel apa yang dimuat itu? Silahkan Ibu Kustiani. Pada saat itu saya menulisnya saat pandemi ya. Pada saat pandemi tahun 2020 itu terus ada penawaran satu kelompok teman-teman gitu diajak untuk membuat tulisan tentang bagaimana pelaksanaan learning for home ya, kalau kegiatan pembelajaran di rumah itu selama itu pada saat pandemi, sehingga saya menuliskan. Kemudian sebenarnya beberapa teman-teman itu dijadikan satu buku itu Bu ya. Kemudian juga diberikan hak cipta itu loh ya, itu sudah punya buku seperti itu. Tapi dari beberapa teman-teman dijadikan satu. Jadi kayak seperti kumpulan-kumpulan artikel Iya, begitu iya. ya Ibu ya. Tapi Kemudian sudah memiliki hak cipta. iya. Kemudian juga dimuat di majalah. Di majalah Balai Diklat, Balai Diklat Keagamaan. Baik pemirsa, masih banyak sekali informasi yang akan kita kulik dari ibu-ibu guru yang cantik sekali dan juga penulis novel dan buku. Tetap bersama kami dalam bingkai acara Guru Berprestasi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kambil Kementerian Agama Jawa Timur.
di era teknologi informasi saat ini bahwa apa yang kita lakukan tidak bisa kemudian hanya dinikmati oleh kita sendiri. Maka kita perlu untuk menyampaikan yang lain. Salah satu upaya itu adalah Mimbar TV ini untuk bisa menyampaikan kepada khalayak ramai terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kanwil Kemenang Jawa Timur. Khususnya kami berharap nanti ada sinergi dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Karena banyak hal yang kemudian perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun informasi disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Bidang mendukung kegiatan yang ada di Mimbar TV ataupun berkontribusi terhadap pengisian acara yang ada di Mimbar TV. Terima kasih Mimbar TV, selamat berkarya dan semoga selalu berada di hati pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV kembali lagi bersama kami dalam segmen acara Guru Berprestasi. Saat ini kami masih berada di MAN 1 dan akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sempat terputus oleh commercial break. Saya ke Bu Iva terlebih dahulu. Ini dengan 10 buku, wah Masya Allah sangat menarik sekali Ibu Iva. Saya pengen tahu dong tips dan triknya bisa masuk ke penerbit itu bagaimana? Mungkin bisa dibagikan dengan para pemirsa Mimbar TV. Silahkan Bu Iva. Ya. Mungkin kita harus lebih sering berkumpul dengan para penulis ya, rekan-rekan teman-teman yang sesama penulis begitu, sehingga kita bisa dapat informasi dari mereka, kita bisa menerbitkan di mana. Dan untuk pemula mungkin bagi mereka yang ingin menulis di awal, kita bisa mengikuti kelas-kelas latihan kepenulisan ya, yang sekarang banyak penerbit yang mengadakan latihan penulisan itu, sehingga kita nanti akan dijembatani bagaimana kita akan menerbitkan buku-buku kita. Gitu ya. Jadi yang pertama itu harus dilirik dulu pemirsa sama penerbit. Begitu ya Bu Iva ya. Harus berkualitas terlebih dahulu tulisannya. Caranya membuat tulisan berkualitas bagaimana Bu Iva? Ya, semua proses ya, semua proses. Saya juga lagi belajar. Karena saya juga masih belajar gitu dari teman-teman sesama penulis dengan teman-teman yang ada di sini seperti Bu Ida, Bu Gus. Kemudian kita juga bergabung dengan teman-teman yang dari luar yang biasanya menulis, dari situ kita sharing ya. Sehingga kita mungkin ya dari sharing itu kita dapat informasi banyak dari mereka. Begitu ya Ibu ya. Dan juga Bu Iva ini nominasi esai nasional nomor 5 se-Indonesia Raya. Masya Allah. Itu gimana Bu? Membuat esai yang bagus itu kan kata-katanya terbatas ya. Itu bagaimana? Yang jelas modal yang pertama adalah kita banyak membaca buku, terutama terkait dengan materi yang akan kita angkat untuk kita tulis sebagai esai. Jadi sumber-sumbernya ya, yang terkait dengan. Ya. Kalau boleh tahu esai nasional ini yang diangkat tema apa Ibu? Ya. Yang diangkat ketika esai nasional temanya apa? Yaitu tentang motivasi guru, bagaimana kita belajar meningkatkan potensi atau kemampuan guru dalam kurikulum Merdeka. Merdeka, iya sekarang lagi marak-maraknya kurikulum Merdeka. Ya. Baik, kita ke Ibu Ida Rokaya. Saya pengen tahu nih Bu, Ibu tadi sempat menjelaskan bahwa ada satu novel yang dibagi menjadi 2 part, Iya, ya, 2 bagian. Mungkin bisa dijelaskan Bu, sebenarnya kriteria buku yang bagaimana sih yang bisa dibagi menjadi 2 bagian? Silakan Ibu Ida. Jadi begini, ketika kita melalui editing gitu ya, kemudian ada batas waktu pengumpulan dan berapa halaman yang harus dicantumkan di situ. Nah, kebetulan novel saya itu hampir mencapai 600 halaman gitu, sehingga dari pihak penerbit itu memberikan ketentuan bahwa novel yang bisa diterbitkan itu adalah novel yang mempunyai halaman maksimal itu 250 halaman. Sehingga dari situ penerbit meminta kepada kita untuk membagi novel itu menjadi 2 bagian. Sehingga akhirnya muncullah novel menjadi tahap 1, kemudian juga ada tahap 2 itu. Berarti tergantung penerbit, beda penerbit beda
aturan ya? Iya Bu, benar, beda penerbit beda aturan. Nah, kebetulan penerbitnya Kebetulan Bu Ida penerbit- maksimal 250 Iya, betul. begitu ya. Dan selanjutnya saya juga pengen bertanya sama Bu Iva. Bu Iva lagi nih yang saya tanya nih. Dengan begitu banyaknya buku yang ditulis, sebenarnya bingung nggak sih Bu nyari topiknya? Belum banyak ya, masih merilis ini sama-sama kita belajar ya. Kita juga proses belajar. Ya cari inspirasi itu kadang-kadang yang sulit di situ. Mengawali inspirasinya Mengawali, ya. ya. Kalau sudah dapat langsung lancar gitu Iya. ya Bu ya. Tergantung mood ya. Tergantung. Oke, untuk Bu Iva, inspirasinya biasanya dapat dari mana Bu kalau menulis novel? Karena kalau novel itu kan fiksi ya, kebanyakan fiksi atau pernah dialami sendiri. Silakan Bu Iva, inspirasinya dapat dari mana? Karena Bu Ida, mohon Oh, iya. maaf ya. Ya, kalau inspirasi dari novel yang pertama ini sebenarnya itu hanya murni fiksi, gitu ya. Pertama saya ketika mengambil obat untuk ibu saya ketika di rumah sakit dan mengantri di apotik itu ada seorang bukan apoteker tapi bagian yang menyerahkan obat gitu ya. Dia itu wanita, gadis lah gitu ya. Kemudian dia posturnya itu tinggi besar, cuek gitu ya. Wajahnya itu benar-benar cuek, datar, dingin. Ketika memberikan penjelasan itu pun juga datar banget. Nah itu akhirnya terus inspirasi di ide saya. Wah ini kalau dibuat novel seorang gadis yang cuek, dingin, angkuh, tapi punya pendirian yang kuat dan mampu untuk membela diri, punya kemampuan bela diri. Nah itu akhirnya tercipta seperti itu, tiba-tiba langsung aja mengalir begitu. Sehingga ketika mengetik ini udah wis. Karena bisa biasanya berhenti. novel itu kalau tidak kisahnya sendiri, kisahnya Iya, orang lain betul, begitu ya, iya. Ibu ya. Untuk yang mau saya rilis ini baru itu semi fiksi. Ada kisah nyatanya, ada fiksinya. Begitu. Iya. Kisah nyatanya Bu Ida. Bukan kisah nyata, kebetulan ini adik ipar saya. Oh, adik. Begitu, iya. Berarti Jadi- dari sekeliling juga ya apa Betul. inspirasinya? Ya, inspirasinya karena dia itu seorang single parent. Begitu. Dengan memiliki 2 orang putri gitu ya. Dan itu konsepnya fiksinya saya buat yang happy ending begitu. Nah, saya suka ceritanya happy ending. Iya. Awalnya sih kan ini mungkin kemungkinan juga sama jadi 2 episode gitu ya. Karena ini sudah hampir mencapai 800 halaman. Wah, bisa jadi 3 episode itu. Bu. Iya mungkin itu. Jadi akhirnya mungkin tahap 1 dibuat set ending gitu ya. Jadi tahap 2-nya baru happy ending. Gitu. Baik. Baik pemirsa, masih banyak sekali informasi yang akan kita kulik dari ketiga ibu guru inspiratif pada episode kali ini. Tetap bersama kami dalam bingkai acara Guru Berprestasi setelah pesan-pesan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Mimbar TV yang berbahagia, perkenalkan kami atau saya adalah Fikratul Azizah, Magister Agama, Kepala MTS 5 Kediri. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mimbar TV yang telah rawuh dan hadir di madrasah kami untuk meliput semua yang ada di madrasah ini. Sehingga kami punya harapan bahwasanya Mimbar TV ke depannya akan menjadi lebih bagus, lebih hebat, dan bisa meliput semua kegiatan dari masing-masing madrasah yang ada di Jawa Timur dan sampai ke seluruh pelosok tanah air ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV, kembali lagi bersama kami dalam bingkai acara Guru Berprestasi. Dan saat ini kami masih di kawasan MAN 1 Malang, masih bersama dengan 3 guru berprestasi dan sebagai penulis juga. Dan saat ini saya ingin mendengarkan harapan dan cita-citanya para ibu guru yang berprestasi ini. Kita mulai dari Ibu Kustiani, silakan. Harapan dan cita-citanya untuk literasi dan MAN 1 Malang ini bagaimana? Silakan Bu Kus. Sebenarnya saya mau menyampaikan dulu, sebenarnya saya sudah menulis artikel itu 3 kali ya. Yang 2 kali sudah diterbit, yang 1 tinggal proses ya, belum diterbitkan. Masih Semoga proses. segera terbit Ya, Bu ya. amin. Ya, harapan saya mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa juga dilakukan oleh teman-teman saya yang lain. Kemudian juga anak-anak ya, yang saat ini juga sudah banyak yang menulis, ada yang puisi, ada juga yang cerpen gitu. Jadi seperti itu. Baik. Dan selanjutnya Ibu Ida Rokayah, apa nih harapan dan cita-cita khususnya untuk MAN 1 Malang di bagian literasinya? Silakan Bu Ida. Baik, untuk harapan saya bahwa dari buku-buku yang sudah saya tulis, buku-buku yang sudah saya rilis, itu mudah-mudahan bisa menjadi salah satu modal, salah satu kebanggaan bagi Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang. Juga bisa menjadi harapan bagi siswa, mereka harus bisa berani. Kenapa harus takut untuk menulis? Itu sehingga apa yang menjadi harapan saya bahwa bukan hanya guru saja yang berprestasi di dalam bidang menulis, tapi alangkah baiknya jika ada beberapa banyak siswa yang kemudian mereka mempunyai ide untuk bisa menulis juga. Bahkan di sini saya melihat ada di kelas 11 bahasa, ternyata ada yang pintar sekali menulis cerpen. Wah, saya apresiasi itu. Apalagi kalau misalnya dia mampu untuk menerbitkan cerpen itu, ya, itu harapan saya. Kemudian cita-citanya ya menjadi penulis nasional yang apa ya, yang bisa membawa nama baik pribadi, juga membawa nama MAN 1 Malang menjadi lebih berjaya di tingkat nasional. Amin. Berarti sebenarnya siswa itu cuma butuh keberanian ya Ibu. Betul. Ya. Modalnya udah ada nih. Modalnya Tinggal sudah ada. Keberaniannya Iya, untuk keberanian mempublish. untuk menulis. Iya. Kadang itu orang kalau menulis kan nggak pede sama tulisan sendiri ya. Betul, Saya iya. pun mengalami begitu. Begitu. Jadi masih perlu keberanian dan dorongan lagi nih. Betul. Iya. Selanjutnya Ibu Iva Afida, apa ini harapan dan cita-citanya khususnya bidang literasi? Apalagi Bu Iva adalah guru bahasa Indonesia ya. Silakan Bu Iva. Ya, karena saya mengajar bahasa Indonesia dan mengajarkan pada anak-anak tentang menulis ya terutama, maka harapan saya yang pasti saya ingin mengajak lebih banyak lagi siswa saya untuk menulis, dan saya selalu menanamkan pada mereka bahwa tulislah apa yang saja yang bisa kamu tulis, maka nanti itu akan membuka mata pikiran kamu untuk selalu menulis. Ya. Itu harapan saya. Dan saya ada satu pepatah Bu, menulislah maka kamu akan dikenang, begitu ya Bu ya. Ibu Ida dan Ibu Iva, Ibu Kustiani dengan semua karyanya pasti nanti akan dikenang di
kalau sudah tidak demand satu lagi. Apalagi sampai nanti demand satu, pasti karyanya akan lebih banyak, begitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Semoga selalu menginspirasi Ibu-ibu. Ya, Terima kasih untuk waktunya Ibu Iva, Ibu Ida, Ibuku sudah bersedia untuk berbincang sebentar. Baik pemirsa Mimbar TV, sudah 20 menit saya menemani Anda dalam segmen Guru Berprestasi kali ini. Dan saya Aprilia Intan pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.